Jadi itu makanya wasumtu afdol. Jadi as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Salat itu tiang agama dan diam lebih utama. Puasa adalah apa namanya itu perisainya kaum muslimin, diam lebih utama. Loh. Apa zakat adalah apa niku tadfaul bala misalnya. Itu tetapi diam lebih utama. Jadi bukan diam lebih utama dari sholat dari dalam makna syariat loh ya. Tetapi puncak dari sholat itu diam. Puncak dari puasa diam. Puncak dari zakat diam, puncak dari haji umroh diam, puncak dari sedekah diam, puncak membaca Al-Quran diam, puncak zikir diam lah gitu kan. Itu puncaknya diam itu. Karena di dalam diam itulah kebenaran tetap. Kebenaran belum dimaterialisasi. Nah itu memang yang benar yang menang. Tapi itu bukan makna diam syariat. Terus ragilum ngaji, ngaji kan ngomong. Orang tasawuf itu nggak berfikih, itu berarti ngibadahnya belum total. Iya, berarti dia mau ibadah, perasaannya yang ibadah, pikirannya yang ibadah, ruhnya yang ibadah, tetapi tubuhnya tidak beribadah. Ya belum kafah itu ya. Jadi saya bilang harus bersyariat Ustadz. Ya kalau nggak bersyariat berarti nggak kafah. Wong ibadah itu total, ikut ibadah. Jadi mulanya Islam itu ngibadahi fisik, ihsan ngibadahi hati. Iman ngibadahi hati, ihsan ngibadahi rohani. Dan itu diam. Nah, kalau itu tuh nanti diam kan. Kalau ngomong sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di sesi untuk membahas tentang buku Kerangka Konsep Sufi Healing. Kemarin minggu lalu kita udah membahas tentang bab 2 ya, bab 2 tentang landasan Sufi Healing, Islam, Iman, dan Ihsan. Pembahasan terakhir itu mengenai dimensi keimanan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam untuk lanjut ke dimensi Ihsan ya, Mas? Ya. Sekarang kita masuk ke Ihsan ya. Kemarin iman sudah saya kira cukup detail tentang terutama iman kepada malaikat sebagai penjaga hukum alam ya. Teman-teman yang mungkin kelewat bisa ditonton kembali konten yang lalu tentang malaikat ya. Malaikat tuh kita bahas kemarin cukup rinci. Dari Jibril sebagai penjaga intelektual, Mikail, Israel sebagai penjaga keseimbangan hidup dan mati, kehidupan dan kematian, lalu ada Israel sebagai penjaga ruang waktu, ya, terus Rokib Atid sebagai memori, penjaga memori, Mungkar Nakir sebagai malaikat sebab akibat ya. Jadi hukum sebab akibat dijaga oleh Mungkar Nakir. Lalu Malik Ridwan sebagai konsekuensi dari sebuah tindakan ya. Nah, jadi kalau kita bertindak baik ya ketemu Ridwan, kalau bertindak buruk ya ketemu Malik gitu kira-kira ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bahasan yang mungkin khas kesufian ya. Kalau rukun iman, rukun Islam kan sering dibahas ya kan dalam kitab-kitab fikih. Kita sering bahas tentang mahwal Islam. Ya, Islam itu ya ini syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Nah itu yang ini kebetulan kita menjelang puasa ya, kami ya. Nah puasa itu kan ada kalau Syekh Abdul Qadir nyebut puasa itu ada 3 level. Puasa syariat, puasa torekoh, puasa hakikat. Itu kalau Syekh Abdul Qadir dalam Sirul Asrar membaginya gitu kan. Kan ada kalau Imam Ghazali nyebutnya posone wong awam, poso orang khawas dan khawasul khawas kan gitu ya kalau klasifikasinya. Ya, klasifikasi menurut Al-Ghazali. Tapi sakjane intinya sama. Jadi puasa awam itu ya poso syariat. Poso khawas itu poso toreko, poso khawasul khawas, puasa hakikat atau poso hakikat. Saya sampaikan ini agar teman-teman memahami ya. Jangan fokus pada terminologi. Kalau Al-Ghazali baginya dengan begitu, lalu kita pertentangkan. Loh, kalau Syekh Abdul Qadir baginya kok ada syariat toreko hakikat. Ya tapi nanti podo jerune. Kalau teman-teman membaca ya sama, misalnya
Poso syariat ya puasa yang dibatasi oleh ruang waktu. Ya poso jasadiah lah. Dari subuh dari fajar sampai tenggelamnya matahari, nggak makan minum, itu ya puasa syariat. Puasa hakikat atau puasa khawas adalah puasa psikologis. Jadi kalau puasa puasa syariat itu puasa jasadiah, puasa hakikat puasa psikologis, puasa torekoh, puasa torekoh atau puasa khawas adalah puasa psikologis. Puasa hakikat atau puasa khawasul khawas adalah puasa ruhani. Gitu. Makanya itu kan selaras dengan pemahaman kita di sini. Jadi manusia itu biopsikologis dan rohani. Jadi tiga dimensi ya. Biologis, psikologis, rohani. Nanti teman-teman semua ibadah 3 level itu. Puasa, ibadah syariat, ibadah psikologi, ibadah hakikat, makrifat. Ya itu juga hanya terminologi. Ada yang nyebut puasa torekoh, ada yang menyebut puasa hakikat, ada yang nyebut puasa hakikat, ada yang nyebut puasa makrifat. Tetapi substansinya itu tadi tubuh, psikologis, rohani, dan ibadah itu totalitas. Itu yang disebut udkhulu fi silmi kafah itu gitu kan. Nah jadi orang puasa berislam kafah itu bukan hanya di mana nih kafah semua ibadah dilakukan. Lah kalau sunnah ya enggak harus itu. Jadi kalau puasa sunnah, kalau sebut puasa kafah semua puasa dilakoni. Yaitu puasa Ramadan, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayamul Bid, ya dilakukan semua ya, bukan itu. Ya kalau itu orang nggak sempat ngapa-ngapain kalau semua ibadah dilakukan kan. Coba bayangin ya. Misalnya ya tetap baik kalau ada yang bisa ya. Tapi kan banyak orang dibatasi oleh jasadnya, oleh pekerjaannya. Coba nanti kami qobliyah subuh, sholat subuh, duhane 12 rakaat. Ya, terus belum duha itu sholat suruh. Terus sholat duha 12 rakaat. Qobliyah duhur 4 rakaat, duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, ba'diyah qobliyah asar. Terus maca Quran, lho kabeh dilakoni itu. Lah itu tentu kalau di pesantren mungkin bisa ya, anak-anak yang belajar. Ya, tapi ibu rumah tangga jadi yang disebut udhulu atau Islam kafah itu sebenarnya Islam syariat, hakikat, makrifat. Islam biologis, secara biologi ya kita Islam. Secara syariat kita lakukan ibadah syariatnya. Lalu psikologis juga, ruhani juga. Makanya puasa kafah itu puasa yang gimana? Syariatnya puasa. Wadah jasadnya puasa. Psikologis itu indrawi ya. Gampangannya gitu. Jadi puasa psikologis itu kami bukan hanya puasa perutnya, kan perut itu. Tapi puasa ngomong. Puasa hidungnya mencium hal yang baik, bicara yang baik, mata melihat yang baik, telinga mendengarkan yang baik. Tidak sengaja melakukan keburukan. Kalau mendengar hal buruk itu beda loh. Tapi sengaja mendengar buruk yang salah. Kalau mendengar kan pasif soalnya Kak ya. Nah, gitu. Jadi lalu puasa ruhani. Puasa ruhani itu kalau di Abdul Qadir nyebut puasa sir. Atau tadi puasa hakikat. Yaitu apa? Puasa yang diingat hanya Allah. Ketika lali Allah langsung batal. Puasa ruhaninya. Nah itu begitu sebenarnya. Kalau teman-teman, saya cerita gini dulu agar teman-teman tahu pola tasawuf itu gimana sih gitu. Pola tasawuf itu gitu. Modelnya ya sholat juga gitu. Ada sholat syariat, ada sholat hakikat, ada sholat makrifat. Atau sholat syariat, sholat torekoh, sholat hakikat. Yaitu polanya begitu. Sholat syariat ya sujud rukuk secara fisik. Sholat hakikat ya sholat secara psikologis. Ya matanya baik, hatinya kolbunya, perasaannya, pikirannya ikut sholat. Atau sholat daim atau sholat ruhaniyah adalah sholat ruhani gitu loh, hanya ingat Allah. Nah gitu kan, itu namanya kafah ya. Kafah itu saya selalu bilang bahwa yang disebut Islam kafah itu adalah Islam tasawuf. Jadi wong sufi itu sing Islamnya paling kafah. Jadi jasadnya ibadah, jasad ibadah, psikologis ibadah, ruhnya ibadah, kafah betul ini. Kalau hanya syariat
Sholat secara fisik ya belum tasawuf, belum kafah, tapi masih Islam. Sudah Islam dia, tapi belum ihsan. Nah, nanti kita masuk ke sini. Jadi yang disebut tasawuf atau sufi ketiganya Ya, diamalkan. ketiganya dilakukan. Jadi syariatnya ya dilakukan, hakikatnya ya dilakukan, makrifatnya ya iya, itu namanya kafah sesuai dengan dimensi kemanusiaan kita. Biopsikologis. Nah, iya, biopsikologis. Nah, sehingga orang yang nyuwun sewu yang tidak senang dengan syariat itu meninggalkan salah satu dimensi kemanusiaannya gitu. Iya kan? Jadi makanya ibadah itu ya tubuh ibadah. Cuman orang hati tok. Nah, kalau kamu hatinya tok berarti semua tidak bertasbih berarti. Kan semua bertasbih kepada Allah, semua harus diajak tasbih kepada Allah. Tanganmu diajak tasbih. Waktu sholat, waktu sujud, tangan diajak tasbih. Waktu sujud, batuke diajak tasbih, otaknya diajak tasbih menunduk. Jantungnya diajak bertasbih waktu sujud, kakinya diajak tasbih. Jadi bukan di dalam hati, nah itu berarti belum kafah. Mengabaikan faktor biologis. Nah itu yang kemarin saya tulis artikel kan ya. Syariat di dalam bertasawuf dari sudut pandang ilmiah. Nah itu ilmiah kedokteran. Nah itu saya nulis artikel. Nah, sehingga orang bersyariat itu bukan hanya karena takut halal haram ini loh. Ya tentu boleh ya. Kami memilih sholat. Kenapa sih Kak sholat? Ya karena itu kalau nggak sholat dosa ya. Sudah kan boleh milih kayak gitu, jalan kayak gitu. Tetapi kita itu bersyariat tidak harus takut halal haram gitu. Kami sujud ruku itu bukan karena takut oh ini dosa, ini enggak dosa. Kami misalnya puasa bukan karena takut bukan hanya karena dipameri surga, bukan karena ditakuti neraka gitu. Enggak. Ya memang itu fitrahnya menungso memang kudu ngono gitu. Makanya indah betul ya, indah betul kalau kita bertasawuf itu totalitas. Totalitas itu ya tubuh, lalu pikiran perasaan, lalu rohani. Nah, bertasawuf itu begitu. Nah, sekarang kita masuk ke ihsan. Jadi kalau syariat, saya lebih mudah begini Kak, syariat itu Islam itu wadahnya atau fisiknya atau jasadnya, iman itu psikologisnya. Makanya iman Islam itu biopsikologis. Nah, ihsan ini rohaninya. Nah, ihsan ini rohaninya. Jadi kalau kita iman, kemarin kita menjaga pikiran dan perasaan ya dengan iman, dengan percaya kepada hukum sebab akibat kemarin ya, melalui kepercayaan kita terhadap mungkar nakir, lalu hukum hidup dan mati harus seimbang, sehingga ketika kita menjalani hidup ya ono mati, ono urip, datang silih berganti, sehingga psikologis kita tenang. Yuk, memang urip ki ngono iku gitu. Jadi tidak ada misalnya gini contoh orang berobat ya Kak. Ini kan sufi healing. Ini bagi teman-teman sufi apalagi yang nanti jadi praktisi tasawuf yang ikut program 200 jam. Itu menghayati hal semacam ini itu ruhnya sebenarnya. Ruhnya. Maksudnya gini. Hukum mati hidup itu datang silih berganti itu nggak bisa ditolak, Memang Israel ya kerja, Mikael ya kerja. Mikael memberi kehidupan atas perintah Allah, Israel mencabut kehidupan atas perintah Allah, dan itu akan datang silih berganti. Maksudnya kalau di dalam bidang pengobatan, kalau kamu tujuan mengobati itu harus pakai kata harus ya, harus sembuh, itu sampai orang percaya rukun iman. Iya kan? Iya benar. Berarti kamu nggak percaya rukun iman, bahwa rukun iman itu ada Mikael, ada Israel. Sampean berarti nggak percaya. Kudu mari soalnya. Nah itu yang saya maksud rukun iman itu psikologis itu begitu kan. Terus kalau kamu berbuat jahat, lalu ada orang mengkritik atau nyalahke, ya wajar, memang akibatnya begitu. Jadi kalau kita berbuat salah ya ada karmanya gitu kan. Iya, karma. Ya, nyebutnya ya gitulah. Walaupun karma ini sebenarnya konsep yang terlalu dipersempit ya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan sebenarnya. Ya, ada irisan sebenarnya. Karma itu sama hukum sebab akibat itu ada irisan. Ya karma itu ya hukum sebab akibat itu loh kan. Cuma bukan karma yang kita bayangkan kalau saya jahat sama kamu lalu kamu dengan PD-nya kamu nanti akan dapat karma. Nggak begitu ya itu ya. Nah itu nanti bahasan yang lain lah ya. Nah jadi sekarang ihsan. Jadi kalau Islam itu yo syahadat, moco syahadat, bukan hanya di dalam hati harus diucapkan.
Karena kalau biologis itu, kalau syariat itu adalah cara Allah menurunkan hukum untuk menjaga hubungan sosial. Hubungan sosial. Kalau iman subjektif, hubungan personal, diri dengan aku kita yang lain. Jadi gini ya, nah ini biar teman-teman nggak bingung lagi. Manusia itu punya jasad. Jasad ini dijaga oleh Islam, dijaga oleh sujud ruku. Nah, diajak ruku tenang ininya, telinganya. Dia telinga ini, bukan telinga kinayah, bukan telinga simbolik. Dia telinga ini diajak ibadah. Ya hidung ini diajak ibadah. Ya lidah ini diajak ibadah dengan baca Quran, dengan zikir dan. Nah, lalu ada pikiran dan perasaan. Lebih dalam lagi, di dalam keimanan itu ada nafas, ada aku. Nah, akunya banyak kami. Jadi kami itu punya aku banyak. Karena identitasnya kami banyak. Jadi kami punya identitas itu. Nah, keimanan itu sebenarnya menjaga dialog antara aku yang banyak ini. Nah, karena kami itu iman kepada mungkar nakir, bahwa ada hukum sebab akibat, maka kami akan berdialog antara akunya dan aku yang lain. Misalnya akunya kami ingin makan, nah, di meja ada makanan enak, tapi punyanya orang. Akunya kami yang lapar pengen makan. Akunya kami yang ngaji kepengen nggak makan, kan gitu. Dosa ini kalau saya nggak izin dulu, kan gitu. Kan dialog kayak itu. Yang dialog di dalam diri kita sendiri itu iman kan. Jadi kalau Islam itu menjaga dialog antara saya dengan kami, ya, antara mustamir dengan kami, itu berdialog dengan Islam. Artinya begini contohnya. Lah kami itu Islam apa enggak, kan syahadatnya kan. Nah, ketika kami bersahadat, saya bersahadat, saya punya kewajiban podo Islami kudu piye gitu kan. Iya kan? Lalu ada sahabat yang tidak bersahadat, lalu cara berhubungan gimana? Cara bertransaksi, cara berinteraksi itu bagaimana? Melalui Islam. Makanya nang Islam nang fikih itu dadi ono fikih muamalah, ada fikih macam-macam, ada kalau ibadah fisik ya salat, ya puasa gitu. Itu menjaga fisik kita dan interaksi kita dengan dunia luar. Nah, ono hukum waris, ono macam-macam kan gitu kan, banyak sekali. Nah, kalau iman itu menjaga internal, menjaga psikologis, termasuk aku tadi yang ngobrol-ngobrol terus itu. Nah, kami kan ngobrol-ngobrol terus kan. Misalnya ini gampangan nih, kita nanti mau podcast itu bahas apa? Itu kan yang aku mustamir yang satu pengen bahas ini, aku mustamir yang lain pengen bahas ini. Nah, lalu ngobrol kan ini. Nah, itu jatahnya iman. Nah, makanya kalau iman itu di sini, kalau syariat di sini kan. Nah, kalau Islam itu di sini. Nah, gitu ya. Ya, itu kafah itu. Lalu sekarang ihsan lah. Ihsan nggak di sini-sini. Nah, sekarang ihsan ya. Nah, jadi kita bisa membedakan Islam, iman, ihsan. Mahual ihsan. Nah, itu yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ini yang sangat populer ya Kak ya. Lalu Rasulullah menjawab, al-ihsan adalah antak Buddha, kamu itu beribadah kepada Allah ka'annaka taroh, seakan-akan engkau melihat Allah. Nganggunya ka'annaka kan? Bukan melihat Allah ya. Iya, harus pakai ka'annaka. Nanti kalau melihat, kalau yang memaknai ego bahaya. Melihat Allah mustamir sebagai ego, melihat Allah itu gawat itu. Gawat, dan itu nanti merusak jiwa sebenarnya kayak gitu. Ya, misalnya mustamir, egonya mustamir melihat Allah gitu. Egonya mustamir, padahal semua spiritualis ngomong ego itu ilusi. Ilusi itu gak ono aslinya. Lah ora ono kok iso. Mane sing ora ono iku tunduk kan. Atau ego itu harusnya tunduk ya. Nah, karena kata roh seakan-akan melihat, makanya ngaku seakan-akan. Melihat Allah fa ilam taro fa innahu yara, atau kesadaran kita dilihat Allah. Nah, di dalam level ego tidak ada istilah melihat Allah. Onone seakan-akan melihat. Tapi nanti rohani yang melihat Allah. Kalau ruh itu melihat Allah betul. Melihat Allah, yang jangkau itu ruhani, bukan ego. Makanya ketika itu diomongkan jadi salah. Karena ngomong adalah materialisasi dari pengalaman. Kalau sudah materialisasi, sudah masuk ke ruang waktu, sudah masuk di ego yang beridentitas. Gak iso ndelok.
Wong iku ora ono kok asline. Jadi kalau saya ditanya, kan banyak pertanyaan gini. Nanti di akhirat tuh bisa melihat Allah nggak? Oh, atau orang itu bisa melihat Allah nggak? Kalau mustamir nggak bisa. Kalau Ami nggak bisa. Kalau Fatih nggak bisa. Jawahir nggak bisa. Ego yang beridentitas tidak bisa melihat Allah. Tetapi ketika identitas itu luruh ya melihat. Tapi jangan melihat mbok maknani syariat. Ada bentuknya. Ada bentuk, iya, terus ada materinya Nah, gitu. jadi Ya, kayak itu. halusinasi. Nah, nanti ya ujung-ujungnya bahayanya begitu kan. Orang-orang yang kadang-kadang nyun sewu ya. Oh, saya sudah spiritual, saya sudah tercerahkan, saya sudah melihat Allah. Itu kata-katanya dia sendiri itu harus hati-hati ya. Kalau orang lain ini ya yang mengkritik ya langsung begini, langsung mengkritik. Kalau yang husnudon ya, oh dia tercerahkan gitu ya. Tapi kita itu hati-hati ke diri sendiri maksudnya. Nah, ketika bilang begitu itu yang bilang siapa? Yang bilang aku melihat Allah itu aku siapa? Kalau akunya cirinya gini, kalau ada orang mengkritik dia marah, berarti yang ngomong gue mau aku identitas. Itu cirinya. Jadi ketika ada orang bilang aku melihat Allah, ada yang mengkritik ya, wah ngarang kamu. Ya nggak bisa itu lihat Allah. Lalu dia marah. Nah, berarti tadi yang ngomong aku melihat Allah itu ego. Berarti mesti salah berarti. Itu cara mencirikan ke diri kita. Nah, biasanya kalau sudah begitu meneng. Ya, malah meneng, diam. Makanya di dalam dalam sebuah hadis kalau nggak keliru saya ingat betul substansinya atau matannya ya. Matan itu isinya. As-sholatu afdol. As-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Diam lebih utama. Itu maksudnya diam itu loh kan. Bukan diam menengah ini, pasif namanya. Bukan diam, ya, bukan diam dalam makna itu, tetapi terus misalnya sholat adalah imaduddin wasumtu afdol. Puasa adalah dasar agama, wasumtu afdol. Jadi diam itu adalah manifestasi dari keihsanan kita setelah sholat. Jadi wong sholat kok tidak menghasilkan diam, berarti sholatnya hanya di syariat dan toreko, atau puasanya adalah hanya puasa awam atau puasa khawas. Belum khawasul khawas. Belum puasa yang khawasul khawas. Jadi masih biopsikologisnya ya? Iya, masih biopsikologis. Belum puasa rohani. Lah wong puasa rohani menang. Itu maksudnya wasum tuh afdol itu di situnya. Makanya pengalaman seperti itu ketika kamu ingin ceritakan, kadang-kadang ada dorongan ingin cerita, harus sadar bahwa cerita adalah materialisasi dari pengalaman. Dan ketika dimaterialisasikan, maka akan langsung terjebak di dalam hukum sebab akibat. Dan ketika orang berada di dalam sebab akibat ruang waktu, kebenaran hakiki tidak bisa dijangkau. Nah, makanya terus ya menang. Ya menang lah. Makanya terus di dalam kesufian itu jidal itu perdebatan itu haram, itu maksudnya haram itu loh. Iya. Kalau ilmunya boleh debat kayak gini ya boleh, teman-teman misalnya nanya nggak setuju boleh tentang ini ya, tentang metode tentang ini, metodenya harusnya begini nggak boleh itu. Tapi ketika pengalaman, apalagi pengalaman dalam tanda petik pengalaman keilahian atau pengalaman ketuhanan, itu nak mbok ceritake lalu yang cerita adalah ego, jadi salah. Wong ceritane wae salah. Seandainya cerita itu bukan dari ego. Iya, kan diverbalkan tadi. Karena diverbalkan, dan verbal itu materialisasi sebenarnya. Materialisasi dari sebuah pengalaman. Pengalamannya nggak bisa. Pengalamannya jadi kebenarannya sendiri. Gitu. Nah, jadi itu makanya wasumtu afdol. Jadi as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Sholat itu tiang agama dan diam lebih utama. Puasa adalah itu perisainya kaum muslimin, diam lebih utama. Loh, zakat adalah tatfaul bala misalnya, itu tetapi diam lebih utama. Jadi bukan diam lebih utama dari sholat dalam makna syariat loh ya. Tetapi puncak dari sholat itu diam. Puncak dari puasa diam. Puncak dari zakat diam, puncak dari haji umroh diam, puncak dari sedekah diam, puncak membaca Al-Quran diam, puncak zikir diam, gitu kan? Itu puncaknya diam itu. Karena di dalam diam itulah kebenaran tetap, kebenaran belum dimaterialisasi.
Nah itu memang yang bener yang menang. Tapi itu bukan makna diem syariat. Iya. Terus ragilum ngaji. Ngaji kan ngomong. Nah, saya disuruh ngaji, diundang ngaji. Enggak, Diem. diem lah. Saya diem aja. Ini puncaknya kayak gimana? Bukan itu. Nah jadi diem itu puncak karena di dalam diam itulah kebenaran itu mewujud. Betul, Nah, hakiki. jadi kebenaran itu mewujud di dalam diam. Nah, tetapi ketika kamu dipaksa oleh syariat untuk bicara, sadarlah bahwa verbalisasi itu materialisasi dari fenomena itu. Pengalaman. Nah, cara menjaganya adalah kita sadar bahwa verbalisasi kita tidak mungkin menjelaskan kebenaran. Hanya kira-kira. Hanya kira-kira begitu, tapi tidak bisa menjelaskan kebenaran. Nah, ihsan itu gitu kan. Jadi gini, ihsan kan tadi antak buddha ka'annaka taro, dan itu dalam diam. Kalau syariat tidak diam. Syariat sholat ya pakai gerak. Iya, digerak. Nah, wis manut aja sama syariatnya gitu. Niatnya ya niat ibadah, niat manut. Nggak perlu semua ibadah harus dilogika. Ya, ya kalau logika nanti gini. Logika itu tidak bisa berhenti, Kak. Misalnya subuh 2 rakaat, kan nanya. Kenapa subuh 2 rakaat? Nah, tetapi seandainya subuh itu 3 rakaat, ya nanya juga kan? Iya, pasti. Ya kenapa 3 rakaat? Makanya semuanya mesti ditanya. Kalau syariat begitu. Makanya paling enak di dalam syariat itu manut. Syariat loh ya. Ini syariat. Syariat itu ya kayak kita ini misalnya punya motor. Sama pabriknya nanti servisnya 3 bulan sekali ya. Apa gimana gitu. Ya saya itu nggak tahu motor kok, Kak. Saya kan nggak tahu motor itu seperti apa. Ya manut yang paling enak itu ya. Kan kalian nggak ngerti saya. Tubuh kita itu yang paling tahu ya Allah. Sholat berapa kali? Yang tahu Allah. Jangan merasa tahu kita itu. Oh kok 5 sih? Kenapa nggak 50 kayak Rasulullah? Apa namanya? Kayak waktu dulu awal. Nah, kalau dalam Isra Mi'raj kan gitu. Awal perintah kan 50. Kenapa nggak 50 aja? Seandainya dulu 50 ya diprotes juga. Kenapa nggak 5 aja? Gitu. Wong orang bertanya. Orang bertanya itu nggak ada habisnya. Nah, padahal yang tahu tentang hakikat tubuh kita, tahu tentang detail-detail tubuh kita itu ya Allah. Makanya syariatnya lalu muncul. Nah, terus manut aja kita. Nah, lalu setelah syariat tubuh kita ya beribadah ada geraknya, Kak. Nggak diem kalau syariat itu. Syariat nggak bisa diem. Wong niat apa namanya maca Fatihah itu nek sampean salat maca Fatihah diem gak sah. Ya kan? Iya. Oh, sampean salat, wah diem lebih utama. Salat bismillahirrahmanirrahim dalam hati katanya. Ya salatmu syariat ora sah. Ya. Tubuhmu tidak kamu ada ibadah, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang bilang misalnya sholat di dalam hati saja, ya betul, berarti yang ibadah adalah pikiran dan perasaanmu, tetapi tubuhmu belum ibadah. Jadi syariat itu ngajak tubuh beribadah gitu loh maksudnya. Karena tadi biopsikologis itu. Nah, terus keimanan. Tadi Islam ada geraknya. Kalau keimanan ada geraknya juga, pikiran, reframing gitu kan ya. Reframing, menghitung, kalau saya nyakitin orang gimana rasanya, itu nggak diem nggak. Tapi kalau ihsan itu diem. Ya, karena ihsan itu adalah Allah. Iya. Melihat, yang melihat ruh, tapi ini dalam makna ruh ya. Jangan dimaknani fisik. Makanya di situ Rasulullah hati-hati karena waktu ditanya oleh para sahabat, oleh malaikat Jibril kan sedang banyak sahabat itu. Kan malaikat Jibril datang mewujud manusia itu kan. Lalu lututnya ditempelkan ke lutut Rasulullah, terus malaikat Jibril nanya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Rasulullah jawab waktu ihsan, ka'annaka taro. Antak Buddha ka'annaka taro. Fa'ilam taro fa'innahu yaro. Allah melihat kita. Maka kalau ego itu hanya seakan-akan enggak. Tapi Allah enggak seakan-akan. Makanya Rasulullah itu ka'annaka seperti engkau melihat Allah. Tapi fa'innahu yaro itu enggak seakan-akan. Jelas Allah melihat kita dan itu kita rasakan. Nah, ketika lalu kita menceritakan ihsan, maka dia akan turun menjadi iman dan Islam. Turun itu bukan makna jelek ya. Maksudnya materialisasi. Gitu. Materialisasi dari keihsanan kita. Karena ihsan itu memang puncak. Puncaknya itu ihsan. Pondasinya itu Islam dan iman. Ini pondasinya. Lalu puncaknya adalah ihsan. Makanya kalau orang-orang fuqaha dan sebagian orang sufi mengatakan
kalau sampean nggak bisa puasa hakikat, ya puasa toreko. Kalau nggak puasa toreko minimal puasa syariat lah. Minimal ya, itu minimal. Makanya ya saya itu mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, wong bertasawuf tapi tidak berfikih itu ya bahayanya itu begitu. Ya kalau saya nyebut bahaya mungkin disebut kurang bijaksana ya. Tapi saya nyebutnya gini ya. Orang tasawuf itu nggak berfikih itu berarti ngibadahnya belum total. Iya. Iya berarti dia mau ibadah, perasaannya sing ibadah, pikirannya sing ibadah, ruhnya yang ibadah, tetapi tubuhnya tidak beribadah. Belum kafah tadi. Ya belum kafah itu ya. Jadi saya bilang harus bersyariat Ustadz. Ya kalau nggak bersyariat berarti nggak kafah. Wong ibadah itu total. Jadi saya ini total ibadah kepada Allah. Tapi nek syariat tok ya malah lucu. Jadi orang ibadah cuma syariat tok, atine ora. Berarti sing ibadah tubuhnya. Pikiran dan perasaannya tidak ikut ibadah. Keakuannya tidak ikut ibadah. Pikirannya tidak ikut ibadah. Mulane Islam itu ngibadahi fisik. Ihsan ngibadahi hati. Iman ngibadahi hati. Ihsan ngibadahi rohani. Dan itu diam. Nah, kalau itu tuh nanti diam kan. Kalau ngomong kalau sudah sekali ngomong harus disadari bahwa omonganku salah. Jadi itu disadari gitu. Jadi saya kalau bercerita misalnya dengan kami dengan Mas Fatih cerita tentang sebuah fenomena-fenomena semacam itu, saya sudah tak batasi di dalam batin saya. Aku ini salah aslinya ngomong. Ngomongku salah. Ya, salah tetapi kudu diomongke untuk memantik pemahaman. Untuk memberi motivasi untuk ini biar dia nanti juga melakukan perjalanan gitu sehingga nanti dia bisa ngerasain sendiri gitu. Ya kayak gini lah kan. Salah itu bukan berarti salah syariat loh, bukan. Misalnya tak kasih contoh. Ini mungkin teman-teman harusnya paham ya. Saya mau cerita ke kami tentang soto di pojok pasar. Enak ya. Aku kan ngrasakno. Lalu saya cerita kan rasa soto. Wah, di sana gurih kan. Omongan gurih saya ini tidak mungkin mewakili gurihnya rasa. Iya kan? Harus orang tersebut yang merasakan. Iya, merasakan sendiri. Tapi kan dengan cara cerita seperti itu kami jadi pengen kan. Nah, gitu loh. Nah, cerita itu maksudnya memantik murid-murid agar dia mau bertorik, agar dia mau bertorekoh, agar dia mau berjalan, agar dia mau menjadi salik gitu kalau dalam bahasa sufi. Ya tak cerita nih kan. Oh ya cerita soto mau buat pedesnya pas kan. Tetapi saya yakin saya cerita begini tidak mungkin cerita saya ini dipahami pas oleh kami. Iya. Kami nggak mungkin, itu maksudnya salah itu di situ, bukan salah syariat ya. Oh iya. Nah maksudnya cerita saya ini tidak benar-benar mewakili pengalaman saya. Itu yang harus saya camkan. Oh. Nih yang harus saya camkan itu di situnya. Saya sebagai seorang yang menceritakan sebuah pengalaman spiritual, saya tidak boleh meyakini omonganku benar, enggak. Omonganmu tidak bisa mewakili pengalamanmu. Nah, jadi itu makanya karena kalau sudah ngomong materialisasi, kebenarannya akan berkurang. Ya, dia akan berkurang atau bertambah. Ditambah-tambahi maksudnya. Nah, ditambah-tambahi. Misalnya saya bilang gini ke kami. Di sana itu tehnya itu pahitnya pas gitu loh Kak. Nah, tapi kami bisa membayangkan pahit ini jadi berlebihan. Berlebihan tidak sesuai dengan bayangan saya kan. Nah, bisa jadi kan. Jadi si pendengar bisa jadi melebih-lebihkan, bisa jadi mengurangi gitu. Nah, itu bisa jadi begitu. Dan itu saya sadari betul gitu. Mulanya kok pada akhirnya ya wallahu a'lam wis nasibmu lah. Mbuh iso mbuh ora ya karena ya nasibmu. Maksudnya ketika kamu mau saya cerita begini lalu termotivasi untuk bersalik atau bertorekoh lalu dapat yaitu anugerah Allah. Nah, nanti akhirnya guru itu juga akhirnya gak iso ngopo-ngopo iso cerita itu. Dan bahkan dalam cerita itu sang guru juga harus menyadari itu. Menyadari betul. Makanya perdebatan di situ tuh enggak selesai-selesai dan enggak mungkin selesai. Berdebatan tentang al-haq. Bercerita tentang kebenaran, bercerita tentang Allah itu enggak mungkin pas. Sing ngepas itu ya pas meneng. Diam tadi. Nah, pas diam itu. Nah, tapi godaane wong ngono kuwi diamnya angel kan. Makanya terus disebut dalam Sirul Asrar kalau enggak keliru bahwa seorang wali adalah gudangnya rahasia. Maksudnya begitu, bukan dia punya rahasia gitu enggak. Pengalamannya. Iya, memang itu harus rahasia gitu loh kan. Makanya
ada apa namanya ana siruhu kata Allah. Aku adalah rahasianya para kekasih. Oh. Dan kekasih adalah rahasiaku gitu. Oh. Kata Allah dan waliku adalah sirri. Nah, itu maksudnya rahasia itu gitu loh. Memang rasa diceritakan. Memang nggak bisa diceritakan. Lah terus gimana Ustaz? Dia melaku dewe. Saya hanya menceritakan pengalaman kami. Aku mangan soto enak kak kami. Nah kami kalau sudah marem dengan cerita saya, nggak ingin ngerasakan ya nggak masalah. Tapi kalau kami ingin betul-betul Pak abah aku cerita ngono bener ya. Ya kami makan sendiri aja kan gitu. Merasakan Jadi nikmat. mencapai kebenaran itu tidak bisa diwakilkan. Kebenaran dalam makna ihsan tadi ya. Bukan kebenaran dalam makna iman maupun Islam. Kalau Islam ada ukurannya kan. Misalnya poso itu syaratnya harus niat harus sebelum subuh. Oh, itu ukuran wis ana ukurane. Oh, iki sah, ora sah. Ini yang dapat rukhsah, ini enggak dapat rukhsah, ini yang harus apa namanya? Harus bayar fidyah, ini harus kafaroh. Itu kan ada ukurannya semua kalau itu. Wong fisik gampang ada ukurannya. Nah, terus kalau apa namanya? Kalau iman ukurannya dirasa. Rasa psikologis ya, bukan rohso seperti dalam bahasa Jawa ya. Kalau Jawa kan lebih dalam masalah rasa ya. Ini saya mau rasa dalam makna psikologis ya. Lalu puncaknya diam, ya ini di dalam ihsan itu. Nah, karena ketika orang sudah di hadapan Allah, lidahnya keluh. Kalau sudah di hadapan sang kekasih, dia hanya diam, melongo, takjub, wis ra iso ngomong piye-piye. Nah, wis lidahnya keluh, matanya hanya melihat dengan kadang-kadang ora kediblas ya. Itu takjub seperti orang lihat film juga. Melongo gitu saking asiknya berjam-jam tidak ini. Ya itu. Makanya diam. Coba lihat film ngomong enak enggak? Enggak enak. Lihatnya ya diam itu. Makanya menikmati itu ya diam. Cirinya orang menikmati itu diam. Kalau sudah ngomong, kenikmatannya hilang. Ya, saya kira gitu kami. Oke. Terima kasih Abah untuk pembahasan kali ini tentang ihsan. Berarti minggu depan kita akan membahas bab baru lagi nih. Iya, syariat hakikat ma'rifat ya. Ya, metodenya. Untuk teman-teman yang udah menonton hingga akhir, terima kasih. Bisa dinantikan episode kelanjutannya tentang metode dari Sufi Healing. Untuk hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.